Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalat Tarawih. Kitab ini saat ini menjelaskan tentang salat tarawih. Ada yang berpendapat dinamakan tarawih karena yastarihuna baina kulli taslimatain. Mereka beristirahat setiap salat 2 rakaat. Kanu yastarihuna qadra ma yusalli ar-rajulu kadza wa kadza raka'atan. Ya, istirahat sejenak agar menumbuhkan semangat dan kesehatan. Kira-kira orang melaksanakan sholat 1 rakaat, baru setelah itu sholat lagi. Di dalam hadits Bukhari nomor 2008 sampai 2013, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ramadan man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mudah-mudahan umur kita sampai bulan Ramadan dan bulan Ramadan berikutnya dan seterusnya. Mudah-mudahan masih sehat, panjang umur. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ala dzalika thumma kana al-amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadran min khilafati Umar radhiyallahu anhu. Ibadah di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa. Dimaafkan dosa-dosa yang telah lalu. Suatu ketika kharajtu ma Umar, menurut Abdurrahman bin Abdul Qari, aku keluar di suatu malam di zaman Sayyidina Umar, Khalifah Umar radhiyallahu an. Lailatan fi Ramadhan ila al-masjid fa idzan nasu awza'um mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salati ar-rahtu. Faqala Umaru inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Thumma azama fajam'ahum ala Ubay ibni Ka'bin. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yaqumuna awwala. Hadis Bukhari 2010. Waktu saya di suatu malam melihat keadaan masyarakat, aku melihat orang di masjid sholat masing-masing. Lalu kata Sayyidina Umar, ini bagus nih apabila diadakan satu imam. Jadi agar mereka semuanya makmum. Karena memang tidak dicontohkan di zaman Nabi. Sholat taraweh ada imamnya bersama-sama. Nabi itu hanya 3 hari. Jadi selebihnya, lebih dari 3 hari itu bid'ah. Demikian juga doa-doa witir waktu akhir Ramadan setelah pertengahan Ramadan itu pada dasarnya bid'ah. Yang tidak pernah dicontohkan Nabi tapi dilakukan di Mekah, di Madinah, bahkan seluruh dunia oleh umat Islam. Jadi bid'ah itu menurut Sayyidina Umar, menurut sahabat Abu Bakar, dan menurut sahabat-sahabat yang lain, ada bid'ah yang memang bid'ah hasanah, seperti penulisan pengumpulan Al-Quran, demikian juga sholat taraweh. Karena ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini kebaikan. Justru agar menyatukan, merukunkan, menambah persaudaraan, menghilangkan perasaan curiga, dan lain sebagainya. Kata Sayyidina Umar, bagus nih kalau imamnya misal sahabat Ubay bin Ka'ab, seorang sekretaris Nabi, sahabat Ansor yang hafal Al-Quran di zaman Nabi masih hidup. Ni'mal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah, kata Sayyidina Umar. Ada nanti redaksi di dalam syarahnya itu ni'matil bid'atu. Tapi kalau di matannya Bukhari 2010 ni'mal bid'atu hadhihi. Lalu Sayyidina Umar, bagi yang mau sholat sekarang ya boleh. Bagi yang mau sholat tarawih di akhir malam juga bagus. Begitulah.
Dan itu dilaksanakan banyak sahabat yang tahu tidak masalah. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla wa dzalika fi Ramadan. Di 2012, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, baratu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail fa shalla fil masjid wa shalla rijalu bi salatihi fa asbaha an-nasu fatahaddatsu fajtama'a aktsaru minhum فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, di bulan Ramadan Nabi sholat taraweh, namanya Qiyamul Lail, sholat taraweh kalau di bulan Ramadan sehari. Lalu banyak orang yang mengikuti di belakangnya. Lalu di hari kedua juga begitu, di hari ketiga juga begitu. Semakin banyak, maka di hari keempat Nabi tidak sholat di masjid. Nabi sholat di rumahnya. Kenapa? Lalu paginya setelah sholat subuh Nabi menyampaikan, mohon maaf bapak-bapak, para sahabat, saya tahu apa yang ada di benak para sahabat dan yang dilakukan dan yang diinginkan oleh para sahabat. Memang saya sengaja tidak keluar di hari yang keempat ini, walakinni khasyitu an tufradu alaikum fatajizu anha. Saya khawatir Allah malah mewajibkan. Karena Nabi masih hidup, Al-Quran masih turun. Kalau diwajibkan, khawatir kalian tidak mampu. Atau khawatir kalian sendiri sudah tahu itu sunnah, tapi memaksakan diri di luar kemampuan kalian. Karena Nabi ini sebagai seorang bapak, sebagai seorang nabi, rasul, oknum pejabat, kalau bahasa kita sangat sayang kepada umatnya, agar umatnya dapat melaksanakan segala perintah itu dengan kemampuannya. Kemampuan ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang masih muda, ada yang sudah tua, ada yang punya keperluan. Sunnah sih bagus, tapi lakukan menurut kemampuan. Fatuwfiya, lalu Nabi wafat, sedangkan keadaan seperti itu. Artinya Nabi tidak terawih sampai 1 bulan penuh. Lalu setelah itu di zaman Sayyidina Umar lah dilaksanakan terawih yang tadinya sendiri-sendiri, lalu imamnya ditunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab untuk merajut kerukunan, memberi kesempatan bagi terawih yang lebih awal dan lain sebagainya. Sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faqalat ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara rak'ah. Ditanya Siti Aisyah, bagaimana salat Nabi di bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan itu taraweh, kalau di luar bulan Ramadan namanya qiyamul lail atau terserah. Maka disampaikan Nabi itu tidak lebih dari 11. Bukan berarti kalau lebih dari 11 lalu tidak sunnah. Karena di waktu sahabat Ubay bin Ka'ab menjadi imam itu, para sahabat itu berbeda-beda tarawehnya. Ada yang 23 dan banyak sekali nanti angkanya. Ada yang 20, 39, ada yang macam-macam. Bahkan riwayatnya macam-macam. 23, 41, 47, 38, 46, 39, 34, 24. Jadi banyak sekali ini. Kenapa? Karena kalau di Mekah itu kan pahala sholat di Mekah, melihat juga Ka'bah,
Maka karena para sahabat itu pingin pahalanya banyak di bulan Ramadan, maka memperbanyak sholat malam. Ada yang memperbanyak rokaatnya tapi tetap tumaknina. Ada yang rokaatnya tidak banyak, seperti Nabi meskipun cuma 11, tapi Nabi surat yang dibaca itu eh, Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, terus Ali Imran, baru setelah itu An-Nisa, satu rakaat. Jadi lama meskipun 11 tapi bisa sampai hampir subuh. Jadi kalau begitu bisa rokaatnya sedikit, bacaannya yang panjang, lama, demikian juga ruku dan sujudnya, bisa yang rokaatnya sedikit, bacaannya yang lama, atau juga sebaliknya. Nah, rokaatnya yang banyak, bacaannya tidak terlalu panjang, jadi sesuaikan dengan kemampuan. Maka yazidu fi Ramadan, redaksi seperti ini Nabi tidak lebih dari 11, bukan berarti halangan bagi yang lebih dari 11. Contohnya apa? Hadis redaksi bahwa Nabi itu tidak sholat duha. Nabi itu kalau perjalanan tidak lebih dari 2 rakaat. Maksudnya nanti di dalam Bukhari juga, Nabi itu kalau musafir tidak lebih dari 2 rakaat, maksudnya sholatnya selalu qashar. Misal Isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Malah juga dijamak di suatu tempat. Sudah dikosor, dijamak lagi. Tapi jangan eh, salah paham, karena kenyataannya Nabi meskipun begitu di muka umum, sholat wajibnya dikosor, dijamak, tapi beliau sholat malam, tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi agar menambah pahala. Bukan berarti tahajud wajib, karena sholat wajib itu hanya ada 5 waktu. Tapi bagi orang yang dititipi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya beliau berusaha maksimal. Bahasanya itu mewajibkan, itu berusaha maksimal untuk mengimbangi nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Semakin banyak nikmat yang dititipkan oleh Allah pada kita, pastinya kita semakin banyak pula syukurnya, ditambah frekuensi ibadah sunnahnya, sodakohnya, dikirnya, bacaan Al-Qur'annya, doanya, infaknya, kira-kira begitulah. Mengimbangi banyaknya titipan nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita. Jadi satu sisi Nabi sholatnya tidak lebih dari 2 rakaat katanya, tapi buktinya masih sholat sunnah. Waktu malam, sholat tahajud. Demikian juga sholat duha. Nabi musafir waktu Fatih Mekah, sholat duha Nabi, kata Ummi Hani. Dan meskipun pelajaran Nabi begitu, ada kalanya Nabi sholat malam di atas kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi redaksi tidak lebih dari 11 itu bukan membatasi harus 11. Jadi terserah, ini tentu beda pemahaman, beda pendapat, tapi kenyataannya memang bisa dipelajari di dalam hadis Bukhari yang lain dan di waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketika sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa sholat duha berjamaah itu bid'ah, maksudnya bid'ah di situ bukan untuk mengharamkan, lalu dianggap neraka. Kalau bid'ah sama dengan neraka, tidak. Karena sholat duha menurut sahabat Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, itu bid'ah maksudnya kalau memaksakan diri lalu dilaksanakan sholat jamaah, sholat sunnah duha, sholat jamaah di muka umum. Tapi kenyataannya Nabi sendiri sholat duha di muka umum dan berjamaah, yaitu Nabi dengan sahabat Abu Bakar, termasuk sahabat Umar berikutnya, demikian juga di rumahnya sahabat Itban bin Malik, seorang tua, mohon maaf penglihatannya agak kurang, tinggi besar. Nah, itu. Ketika beliau diundang ke rumahnya, itu sholat duha itu. Lalu pagi Nabi datang ke rumahnya, di mana
di tempat di rumah kamu yang kamu kepingin saya sholat. Karena Nabi, saya ini sudah tua, penglihatan saya berkurang. Kalau hujan saya tidak bisa datang ke Masjid Nabawi. Dan saya tidak bisa mengimami di masjid di tempat di kaum kami, di daerah kami. Jadi karena kami tidak ada yang menuntun, sudah tua, kami sholat di rumah. Kalau Nabi berkenan, Nabi datang ke rumah, di mana Nabi sholat, disitulah tempat akan kami juga buat sholat. Begitulah. Lalu Nabi di waktu duha datang, lalu Nabi langsung sholat duha, lalu sahabat Idban bin Malik itu makmum, demikian juga sahabat Abu Bakar, lalu juga sahabat-sahabat yang lain. Ya, lagi pula yang mengatakan sholat duha itu bid'ah. Kenyataannya kalau berjamaah di muka umum, sahabat Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat duha. Bisa dikatakan seperti itu. Karena beliau ini adalah sahabat yang selalu mengikuti, meniru di mana Nabi sholat, bagaimana jalannya Nabi, di mana Nabi kalau musafir istirahat. Jadi beliau ini orang yang selalu berusaha persis dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengertian bid'ah itu pada dasarnya bisa dikatakan tidak sama dengan bid'ah yang maksud sekarang. Kalau bid'ah yang dimaksud sekarang ada kalanya tapi tidak semuanya ingin mengatakan bahwa saudaranya itu adalah ahli neraka. Sedangkan bid'ah yang dimaksud di zaman sahabat itu adalah supaya tidak memaksakan diri. Jadi laksanakan menurut kemampuan. Itu di Bukhari ada, di Fathul Bari ada. Tentang Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi boleh 11, tapi kalau memang pingin seperti sunnahnya Nabi, Nabi memang 11, tapi bacaan satu rakaat itu kita tahu sendiri. Setelah Al-Fatihah adalah Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Baru setelah itu Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, begitu. Jadi sampai kita tahu bahwa tawaramat qadamahu, kaki Nabi itu bengkak. Nabi kalau untuk sendiri begitu, tapi kalau untuk berjamaah Nabi cari yang ringan. Oleh karena itu Nabi tidak mencontohkan sholat taraweh di hari yang keempat. Dengan demikian taraweh di hari yang keempat dan seterusnya pasti bid'ah. Demikian juga witir, tidak ada itu doa witir. Demikian juga doa di 15 di akhir bulan Ramadan seperti di Mekah, Madinah yang hampir setengah jam itu doanya. Itu tentu bid'ah semua, tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi itu kan dilaksanakan oleh para sahabat, dicontohkan. Jadi begitulah para sahabat dulu itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama itu nilai ibadah tidak masalah. Berbeda juga tidak masalah. Yang mengukur bahwa itu bid'ah atau tidak bid'ah sesuai dengan Al-Quran apa tidak, itu bukan kita. Itu adalah bagaimana kita lihat bersama-sama Al-Quran, As-Sunnah, bagaimana praktek sahabat, praktek Nabi, praktek sahabat terhadap suatu ayat, lalu bagaimana prakteknya tabi'in, tabi'in, para imam, para salafus saleh, para ulama. Jangan sampai Al-Quran dan As-Sunnah itu yang menilai kita. Lalu juga jangan sampai kita merasa bersih dan suci seperti sucinya Al-Quran. Jadi kita ini adalah orang yang masih tahap belajar semua karena kita ini kan baru umur 50, 60, 70, 80 tahun yang hidup di era sekarang baru tahap belajar memahami. Karena semuanya dari 14 abad yang lalu beliau-beliau itu lebih paham Al-Quran dan As-Sunnah daripada kita. Dan beliau semua tidak jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebaiknya kita tawadhu dan bisa menghargai dari berbagai pendapat itu. Nabi itu afala akunu abdan syakura. Di dalam redaksi yang lain afala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi itu kalau untuk orang lain memilih aisarahuma yang termudah, tapi kalau untuk beliau sendiri beliau betul-betul ibadahnya luar biasa. Itu Bukhari 6126 atau di Bukhari 1130 atau Bukhari 20 atau 5063
Wa ayyukum yutiku maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutik, itu Bukhari 1987, Fathul Bari juz 4 halaman 295 297. Nabi berangkat dari Al-Quran surah Saba ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Jarang sekali hamba ini yang mau mengimbangi nikmat itu dengan syukur, dengan ibadah, dan lain sebagainya. Sebagai rasa syukur, tambah ibadahnya, infaknya, zikirnya, wiridnya, baca Qur'annya, hablum minallah, hablum minnas. Padahal Nabi sendiri kita tahu bahwa inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu diantaranya Al-Quran surah Al-Fat ayat 1 sampai 2. Nabi bisa dikatakan tidak punya dosa karena Nabi maksum dan selalu dijaga oleh Allah untuk tidak mendekat kepada perbuatan dosa. Kalau yang kelihatannya seperti dosa itu adalah untuk kita, untuk umatnya. Nabi itu maksum. Seperti Nabi Adam itu bukan berarti dosa, memang sengaja ditempatkan di awal penciptaan untuk di bumi. Agar melahirkan keturunan kita, para nabi dan manusia untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Demikian juga para nabi. Seperti nabi itu agar jangan sampai abasa wa tawalla, agar melayani semuanya dan memaafkan dosa-dosa orang yang bertanya tidak pada tempatnya padahal masih ada tamu. Demikian juga Nabi untuk tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Bukan, Nabi tidak mungkin mengharamkan madu. Tidak mungkin Nabi mengharamkan sesuatu yang halal. Itu maksudnya agar peringatan dini untuk umatnya tidak seperti itu. Nabi tidak seperti itu. Nabi cuma bilang untuk sementara waktu saya tidak akan minum madu. Tujuannya apa? Untuk menghargai masukan, saran, dan untuk meredam supaya tidak terjadi gejolak kesalahpahaman. Berikutnya, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Wow, Nabi itu 4 3 bisa dikatakan seperti itu. Bisa dengan cara yang lain, tapi jangan bertanya tentang baik dan panjangnya. Lama, khusyuk, ikhlas, tumakninah. Sedangkan kita, Masya Allah, thumma yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalathan. Kalau ditanya apakah sholat kita sudah sesuai dengan as-sunnah, insya Allah belum. Karena buktinya kalau kita sesuai dengan as-sunnah, mana ada jarang sekali orang yang sholat taraweh 1 rakaat bisa membaca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, lalu Ali Imran, lalu An-Nisa paling tidak. Jadi sama dengan haji. Kalau kita dibilang haji, hajinya persis sunnahnya Nabi, tidak. Nabi itu sebentar di Arafah itu setelah dohor, lalu Nabi itu di atas kendaraan karena tidak boleh lama di atas kendaraan. Itu pernah kami bahas di hadis Bukhari di bahasannya itu. Lalu beliau berdoa, lalu setelah itu setelah sholat asar, asarnya nanti di Musdalifah dan maghribnya. Nah, sholat zuhur dan asar sudah dijama, maka sholat maghrib dan isyaknya nanti di Musdalifah. Nabi mau berangkat itu di Musdalifah nanti sholat. Jadi begitulah Nabi Muhammad SAW. Tapi insya Allah kita husnudzon semuanya sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut kemampuan kita. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira qala ya Aisyah inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Insyaallah berapapun rakaat yang kita laksanakan maka insyaallah semuanya diterima dan sesuai mendekati sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Inna fatahna laka fatham mubina
liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima ya. Nabi aja dosanya sudah dimaafkan andai saja punya dosa, tapi luar biasa ibadahnya. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan dan seterusnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan pahala. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bukhari 2014. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kajian dari Bukhari 2008 sampai 2014, Fathul Bari juz 4, mulai dari halaman 314 di sebelah kanan sampai 321 di sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah kalau ada pendapat yang lain, kita bisa memilih. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.